Ya baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi dengan saya di channel ini, yakni SRC Lucy, di mana kita akan membahas tentang seputar pertokoan dan hal-hal yang berkaitan. Oke, kali ini kita akan memberikan eh, sharing-sharing lah ya. Ini 5 kunci sukses ya bagi teman-teman yang baru membuka toko atau ingin membuka toko. Oke. Yang pertama, itu kita harus konsisten. Ya, ini sebenarnya bukan hanya dalam hal ketika kita ingin buka toko ya. Jadi konsisten itu dipakai di semua lini, ya, di semua lini. Nah, begitu juga di pertokoan ini. Ya, jadi ketika kita membuka toko kelontong, membuka usaha toko di rumah kita, jadi kita harus konsisten. Nah, dalam hal apa? Dalam semua hal, dalam semua hal. Jadi konsisten dalam semua hal. Seperti kayak eh, jam buka toko, jam tutup toko seperti itu. Terus cek barang, lalu restock barang dan lain sebagainya. Kenapa harus seperti itu? Semisal ya, kita tentukan jam buka kita jam 6 pagi. Anggaplah jam 6 pagi atau teman-teman bisa sesuaikan sendiri jam berapa sekiranya orang-orang di tempat teman-teman itu beraktivitas. Jadi sebisa mungkin kita menyesuaikan dengan mereka. Anggaplah jam 4 mereka ke pasar, tapi jam 4 mereka beraktivitas ya, ada yang ke sawah, ada yang pergi ke kantor, nggak mungkin ya. Anggaplah jam 6 lah seperti itu. Jam 7 karena perkantoran berangkat kan gitu. Jam 6 kita buka. Nah, itu harus konsisten jam 6 seperti itu. Nah, kenapa? Karena ketika kita konsisten, ya, orang-orang akan menandai toko kita bahwa jam 6 toko A ini buka. Seperti itu. Sedangkan pada waktu tersebut eh, banyak orang-orang yang mungkin ingin mempersiapkan sebelum mereka berangkat ke tempat kerja mereka masing-masing seperti itu ya. Anggap seperti bekal anaknya mau masak, oh ternyata telur gak ada, oh ternyata micin gak ada seperti itu. Jadi ketika hal itu terjadi, maka mereka akan eh, berpikir bahwa oh di toko itu jam 6 buka. Jadi mereka akan pergi ke toko kita karena kita jam 6 sudah stay, sedangkan toko-toko yang lain masih jam 7 mungkin karena tidak konsisten seperti itu, ya kan? Itu contoh. Dan anggap juga ketika jam tutup malam ya. Kalau kita tidak konsisten jam tutup itu, anggaplah kadang jam 9, kadang jam 10, maka orang-orang akan berpikir dua kali ketika ingin berangkat ke toko kita seperti itu. Nah, namun jika kita konsisten, anggap kita tutup jam 10 malam seperti itu. Nah, jadi anak-anak yang akan banyak anak-anak muda mau begadang, mau jagungan seperti itu kan. Jadi anggap jam 10 kurang seperempat. Mau beli-beli kemana ini kan seperti itu. Mau beli-beli kemana? Kayaknya udah pada tutup. Oh, di sana jam 10 tutupnya. Jadi beli ke sana. Beda lagi kalau warung Madura yang bukanya 24 jam saya angkat tangan. Kalau teman-teman mau, itu sebenarnya bagus ya. Bagus itu. Toko Madura buka 24 jam. Bagus. Yang penting visi kita kuat ya. Kita betah di toko seperti itu. Namanya orang mempunyai keinginan kan. Jadi mereka pasti ini memenuhi kebutuhan aslinya. Jadi mereka buka 24 jam. Jadi, tapi menurut saya eh, minusnya mungkin ya, kalau dipaksakan kan ketika orang itu ngantuk ya, ketika orang itu ngantuk mereka kan ini eh, dari ekspresi wajah ya, cara cara melayani pelanggannya itu berbeda ya. Jadi kalau anggaplah mereka sip-sipan tapi ngantuk karena kasihan, jadi mereka paksakan. Akhirnya eh, yang kurang puas dalam pelayanannya nanti pelanggannya seperti itu. Tapi kalau mereka sip-sipannya itu teratur atau mungkin sudah biasa tidak tidur ya, itu tidak apa-apa, bagus. Ini
eh, tips ini atau saran dari saya ini bagi teman-teman pemula atau teman-teman yang ingin baru merintis usahanya, bukan seperti mereka sudah beda cerita, punya eh, inovasi sendiri, punya prinsip-prinsip dagang sendiri sudah. Kalau mau dicontoh silahkan, kalau mau ambil saran di sini juga tidak apa-apa. Ya, itu yang pertama, konsisten. Yang kedua, yang kedua, yang kedua itu memberikan pelayanan yang memuaskan. Contoh, ya, ketika kita melayani pelanggan, kita tidak sambil makan. Diusahakan kita tidak sambil makan. Jadi jam makan itu usahakan ketika, kalau kita jaga sendiri ya, usahakan ketika tidak ada pembeli. Jadi kalau ada pembeli, ditaruh dulu. Ya pakai sendok lah. Gitu. Tuh, diusahakan. Karena watak atau cara menyikapi dari setiap pelanggan itu berbeda. Gitu. Oke lah kalau mereka fan aja kan ketika kita melayani seperti itu. Kalau mereka merasa wah ini nggak niat jualan, mereka sudah merasa tidak nyaman dan ada kemungkinan mereka tidak kembali kecuali mereka dalam keadaan hmm, terdesak ya mungkin seperti itu. Tuh. Nah jadi diusahakan tidak makan. Terus kayak ekspresi wajah juga. Ekspresi wajah ini sangat sangat mempengaruhi karena kita tidak tahu mereka dari rumah eh, berangkat ke toko apakah sedang senang atau mereka sedang capek kan seperti itu. Anggaplah seorang suami itu dari habis kerja langsung disuruh sama istrinya, oh, mas belikan ini. Sedangkan mereka dalam keadaan capek seperti itu. Jadi nyampe ke toko, ekspresi yang jualan beli apa? Wah, ini kan tidak enak ya, tidak enak. Jadi diusahakan ekspresi wajah yang seenak mungkin seperti itu. Meskipun tidak harus formal di toko-toko sebelah ya, yang selamat datang, selamat berbelanja. Tidak harus seperti itu. Setidaknya wajah kita sudah uh, enak lah dipandang seperti itu. Jadi mereka yang capek tidak tambah capek ya kan. Atau anaknya disuruh sedangkan anaknya sedang asyik main game atau apa, yang nyampe ke toko wajah kita tidak enak ya. Jadi misalkan ekspresi wajah enak. Nah, juga menjaga kualitas ya. Menjaga kualitas ini juga merupakan salah satu bentuk eh, pelayanan yang memuaskan. Menjaga kualitas seperti barangnya tidak expired ya. Jadi cek dulu. Oh, Mbak, ini barangnya expired. Jadi tidak usah dibeli, taruh saja. Nanti kita tahu barang ini expired karena pelanggan kita tidak tahu, termasuk orang-orang yang kudet atau gaptek lah ya. Jadi tinggal ambil, mereka tidak tahu, akhirnya nyampe rumah mereka kecewa. Iya kalau yang tidak malu apa mengembalikan barangnya, kalau yang pemalu meskipun tidak malu mereka merasa tidak enak juga mengembalikannya kalau sudah sampai di rumah. Dan seperti gula ya, ketika kita menimbang gula atau barang-barang lain yang timbangan tuh timbangannya harus pas, tidak boleh kurang ya. Terus kayak menjaga kesterilannya juga, jangan, ya teman-teman tahu sendiri lah caranya ya itu. Ya, dan yang ketiga itu usahakan pelanggan itu tidak kembali teman-teman. Bagaimana caranya? Jadi ketika ada pelanggan atau begini begini ya, usahakan kita itu menyediakan barang-barang selengkap mungkin, meskipun itu tidak banyak ya, meskipun itu tidak banyak. Seperti ini, anggap apalah barang-barang kecil seperti katakanlah cotton bud lah seperti itu ya, cotton bud itu kita harus menyediakannya meskipun hanya 3 piece ya, 3 piece. Atau 2 piece saja tidak apa-apa, lebih baik stoknya sedikit ya tapi lengkap daripada kita punya stok banyak tapi barang-barang itu saja ya. Anggap seumpama kita punya modal sekian karena kita nyetok barang-barang pokok saja yang kelihatannya laris ya. Kita belikan di beras, kita belikan di tepung, semuanya banyak, ini mie banyak ya.
tapi kita tidak nyetok barang-barang yang kelihatannya sepele. Nah, ketika mereka pelanggan kita datang dan mau membeli barang-barang yang menurut kita sepele tadi dan ternyata tidak ada, akhirnya mereka beli untuk pulang. Nah, padahal itu barang-barang sepele itu adalah pembuka potensi ya. Potensi di mana mereka akan belanja barang-barang lain seperti itu ya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Dan juga ini eh, ketika barang itu tidak ada ya dan benar-benar tidak ada, jangan pernah katakan eh, tidak jual. Oh, saya tidak jual barang itu. Jangan ya. Teman-teman lebih baik ya, ahsan atau lebih baik mengatakan oh belum kulakan seperti itu. Jadi mereka berpikir oh di sini ternyata jual juga ya barang itu tapi belum kulakan atau sedang habis. Jadi mereka tidak merasa kecewa. Kenapa? Karena ketika mereka membutuhkan barang itu lagi, kalau kita mengatakan tidak jual, mereka tidak akan ke toko kita seperti itu. Atau ketika mereka bawa anak kan, kalau barangnya ada mereka bawa anak, anaknya juga akan beli-beli. Itu. Jadi kan barangnya lengkap. Meskipun wah ini sepele nggak ada yang mau beli, disediakan nggak apa-apa. Tapi jangan banyak. Nah, di mana barang yang paling laku itu yang ditambah stoknya seperti itu. Untuk yang baru mulai. Lalu kejujuran, kejujuran. Kenapa kejujuran? Sebenarnya ini masuk kepada pelayanan juga ya. Karena kayak sering pelanggan itu anggap pelanggannya memiliki percaya yang lebih. Ya. Jadi mereka tidak menghitung uang kembaliannya. Jadi kita harus kembalikan. Anggaplah ini orang tua ya, yang udah pasrah. Ini uangnya kurang berapa gitu kan. Jadi harus jujur dikembalikan sesuai nominalnya. Atau kalau di toko itu sering terjadi uang jatuh, ya uang jatuh atau ketinggalan dompet. Nah, jadi kita harus jujur ya, kita simpan dulu, siapa tahu nanti ada orang yang kembali untuk ngambil barang ini. Nah, ini bentuk kepercayaan juga bagi pelanggan kita kepada kita. Jadi ada potensi untuk kembali lagi seperti itu. Karena memang dalam hal dagangan itu yang paling penting adalah pelanggannya dulu. Kalau kita punya pelanggan, ya insya Allah dagangan kita akan laris seperti itu. Yang terakhir ya, dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi karena kita hidup di zaman yang modern. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin ya. Contohnya apa? Seperti kita sediakan isi pulsa ya kan pasti teman-teman sudah punya handphone Android ataupun apa itu. Jadi dimaksimalkan ya. Jual pulsa, isi token seperti itu. Kalau bisa daftar jadi agen Brili. Ya, ini menambah lagi potensi untuk orang-orang datang ke tempat kita. Ya. Dan kemungkinan ketika mereka mau eh, minta jasa kita untuk transfer lah seperti itu. Nah, kemungkinan mereka mau belanja kan seperti itu. Kembali lagi kemungkinan. Jadi kemungkinan apa yang bisa menguntungkan kita, kita lakukan. Ya, seperti kasir juga, kasir. Kalau bisa pakai kasir agar manajemen keuangan kita jelas. Ya mungkin cukup itu saja dulu ya. Ya, terus semangat, konsisten, sabar. Ya, ikhtiarnya dibetulkan dulu. Nanti kita tawakal kepada Sang Maha Pencipta. Semoga sama-sama sukses. Salam dari SRC Lucy. Terima kasih. Sampai jumpa.